Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahu la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bi zikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Shadaqallahul azim. Dan seandainya, kata Allah, kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan binasalah semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami, kata Allah, telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang karakteristik hati dan perbuatan orang-orang kafir. Yang dikatakan dengan orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, apapunlah agama mereka, baik Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Dalam ayat dan hadis mereka disebut atau dipanggil dengan istilah kafir. Dan Allah dalam Al-Quran, di samping membicarakan orang-orang beriman, siapa mereka yang beriman, membicarakan orang-orang munafik, siapa mereka yang munafik, juga membicarakan orang-orang kafir, mulai dari hati mereka sampai gambaran perbuatan mereka. Kalau sekarang informasi yang viral, yang panas, terutama sekali kalau diikuti media sosial, adalah keadaan saudara-saudara kita di Palestina yang diserang oleh Zionis Israel. Israel itu apa agamanya, Bapak Ibu? Yahudi, dari keturunan Bani Israel, manusia yang paling pembangkang, paling keras kepala,
paling banyak membunuh para nabi-nabinya adalah kaum Bani Israel. Kalau diutus Rasul bukan dari kaum mereka, mereka tolak. Tapi kalau diutus dari kaumnya, justru mereka merencanakan pembunuhan. Inilah keras kepalanya kaum Bani Israel yang mereka dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai umat pembangkang. Dan ini akan berlanjut nanti sampai hari kiamat. Jadi kalau Bani Israel bahasa Arabnya sekarang populernya disebut dengan Israel. Agama mereka agama Yahudi. Membicarakan tentang karakteristik, artinya sesuatu yang melekat, yang menjadi ciri khas. Itulah adanya mereka. Dan itu pula lah yang membedakan mereka dengan yang lain. Itu namanya karakteristik. Apa yang menjadi karakteristik sifatnya orang kafir? Yang pertama, orang-orang kafir sifatnya kufur. Orangnya disebut dengan kafir, sifatnya disebut dengan kufur. Bagaimana orang yang kufur itu? Orang yang menutup diri mereka dengan kebenaran. Setiap kebenaran yang disampaikan kepada mereka, mereka menutup diri mereka. Mereka tidak menerima kebenaran itu. Meskipun dalam ayat tadi kalau kita baca, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna, kata Allah. Kalaulah al-haq, kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, akan hancur binasalah langit, hancur binasalah bumi, dan hancur binasalah apa-apa yang ada di dalam keduanya. Ada dalam ayat ini kata-kata al-haq. Al-haq itu artinya benar. Ulama tafsir memaknakan al-haq di sini, yang pertama artinya Allah. Sesuai dengan nama, salah satu nama Allah itu adalah Al-Haq, yang maha benar. Jadi kalaulah sekiranya Allah mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang kafir, akan hancur binasa alam, langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Kalau sekiranya Allah mengikuti keinginan nafsu mereka, namun Allah tidak ikuti. Yang kedua, al-haq dimaknakan dengan syariat. Syariat artinya pedoman pandangan hidup manusia. Kita hidup di bawah bimbingan syariat, di bawah tuntunan syariat. Mengartikannya, kalaulah sekiranya syariat, jalan hidup, pedoman hidup kita manusia itu mengikuti keinginan mereka, orang-orang kafir, pasti binasalah langit bumi, dan akan hancurlah apa yang ada di dalamnya. Kalau sekiranya syariat mengikuti keinginan nafsu orang Yahudi. Jadi sifat yang melekat pada diri orang kafir itu sifat kekufuran. Yang pertama, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, selalu melakukan perlawanan.
melakukan pembangkangan, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar. Ini sifat yang biasa pada diri orang kafir. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 63 kata Allah, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni zalik hum laha 'amilun. Hati mereka orang kafir itu tersesat kata Allah, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk yang lain yang terus mereka kerjakan. Dalam ayat ini dua yang disoroti Allah. Yang pertama menggambarkan hati yang tersesat. Tersesat dari mana? Tersesat dari kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau orang kafir hatinya sesat dari kebenaran Allah. Begitu juga kebenaran itu datang dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu berpaling dari Al-Quran, makanya mereka tidak bisa menerima kebenaran itu. Mereka berpaling dan tidak menerima kebenaran. Jadi hatinya orang kafir sesat kata Allah. Kalau dilihat lagi Bapak Ibu, sumber kebenaran itu bisa dua. Yang pertama disebut dengan sumber uluhiyah. Artinya kebenaran itu datangnya dari ilah, dari Tuhan. Yang mengatakan ini baik, itu tidak baik, itu menurut pandangan ilah, menurut pandangan Allah. Nah, yang kebenaran inilah yang ditolak atau yang berpaling orang-orang kafir dari kebenaran Allah. Yang kedua yang menjadi sumber kebenaran itu adalah kebenaran insaniyah. Sumbernya bernilai dari kebenaran manusiawi. Jadi manusiawi bisa menentukan nilai-nilai benar. Ini baik, itu tidak baik. Ini bermanfaat, itu tidak bermanfaat. Ini membahayakan, itu bisa memberi mudarat. Itu berdasarkan nilai-nilai insaniah. Jadi orang berkasih sayang, orang saling peduli, orang saling membantu dalam kebaikan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai insaniahnya. Jadi kalau orang tidak beragama Islam tapi masih peduli kepada orang lain, itu adalah nilai insaniah. Dia tidak beragama Islam tapi masih melakukan kejujuran, itu adalah nilai insaniahnya. Dia tidak beragama Islam tapi masih bisa membedakan ini baik, itu yang tidak baik, itu berdasarkan nilai insaniahnya. Dan hati-hati orang kafir yang digambarkan oleh Allah, hati mereka itu tersesat dari kebenaran nilai ilahiyah. Jadi tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Samakah antara orang beriman dengan orang kafir? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena sumber yang dijadikan nilai baik buruk benar salah tidak sama. Kalau kita orang beriman, yang paling kita utamakan itu adalah nilai ilahiyah, kebenaran yang bersumber dari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah gambaran hati yang pertama diceritakan oleh Allah, hatinya orang-orang kafir. Yang kedua, sifat yang melekat pada orang-orang kafir adalah kemusyrikan.
Jadi setiap orang kafir pasti di dalam dirinya ada kemusyrikan. Musyrik artinya mempersekutukan, memperserikatkan, atau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Itu sudah pasti ada pada orang-orang kafir. Maka dengan sifat kemusyrikan inilah yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Disitulah mereka melakukan perbuatan kesewenang-wenangan. Kalau kita umat Islam tidak ada yang kuasa selain Allah. Kalau orang kafir banyak yang berkuasa selain Allah. Kalau kita orang Islam tidak ada yang ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah. Kalau orang-orang kafir ini tidak hanya takut kepada Allah. Nah, dengan begitu mereka akan melakukan walahum a'malun min duni zalik, kata Allah. Orang kafir melakukan perbuatan-perbuatan buruk selain dari perbuatan dosa, kekafiran dan kesyirikan, dan bahkan mereka melakukan perbuatan apa saja. Katakanlah kedustaan, itu hal biasa bagi orang kafir. Katakanlah perbuatan penganiayaan, itu hal biasa terhadap orang-orang kafir. Kalau kita lihat, kita dengar media, Bapak Ibu, sebelum orang Israel menyerang Palestina, mereka memberikan ultimatum dan pengumuman supaya ibu-ibu, anak-anak Palestina mengungsi. Diberi waktu 1 kali 24 jam. Awalnya memang Hamas dan orang Mesir khawatir kalau orang Israel yang menyuruh mengungsi, jangan-jangan ada sesuatu di balik suruhan itu. Ternyata benar Bapak Ibu, ketika ibu-ibu yang lah tua renta, yang hamil, yang lama, anak-anak lah mengungsi ke satu tempat yang disuruh oleh orang Israel. Ketika berada di pengungsian itu, dibombardirnya tempat itu. Dari hal itu apa yang tergambar? Ada semacam kedustaan. Itu hal biasa bagi orang-orang kafir. Tapi kalau bagi orang Islam, sesuai dengan aturan resmi perang, kalau dalam perperangan itu mentaklukkan suatu daerah, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak. Itu aturan. Jadi kalau yang diperangi ke suatu wilayah adalah siapa yang menjadi pertahanan di suatu wilayah itu. Katakanlah ada tentaranya, taklukkan tentaranya. Katakanlah di daerah itu ada presidennya, ada rajanya, taklukkan presiden raja. Apabila kekuatan tentara dan pemimpin, raja atau presiden sudah ditaklukkan, itu artinya negara telah dikuasai. Indak lo perlu menghancurkan negaranya. Indak lo perlu membunuh anak-anaknya, membunuh ibu-ibu, membunuh orang tua renta. Jadi kalau dalam Islam dengan al-haq, aturan kebenaran itu tetap berpegang teguh dalam aturan-aturan yang benar. Namun orang-orang kafir, jangankan perbuatan hal-hal buruk yang kecil, yang besar saja mereka lakukan. Apa perbuatan buruk besar yang mereka lakukan? Kufur, syirik. Ini sudah induk angkangnya dari segala perbuatan maksiat dosa. Jangankan kedustaan, pengkhianatan, penipuan, maling, itu hal biasa bagi orang-orang kafir itu. Dengan begitu juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang beriman
Jangan sekali-kali menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kalian, kata Allah. Dan juga jangan jadikan sekali-sekali orang kafir itu sebagai teman dekat atau teman setia kalian. Biasanya surah Al-Maidah ayat 51-52 itu surah yang selalu panas dibicarakan ketika pemilu. Itu selalu ribut Bapak Ibu. Karena ayat membicarakan tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Lah tiba musim pemilu, lah macam-macam tafsiran ayat. Dan lah tiba musim pemilu, lah macam-macam pula ulasannya. Dan hal ini Bapak Ibu menggambarkan memang orang-orang kafir itu berpaling dari kebenaran. Kata-katanya tidak bisa dipegang, janjinya tidak bisa ditepati. Jadi kalau mereka sudah melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa yang besar seperti kekafiran dan kemusyrikan, apalagi perbuatan-perbuatan yang lain, itu mudah bagi mereka. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan saudara kita di Palestina, sepertinya kita sangat-sangat kasihan. Namun apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita itu? Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau Basnas mulai dari pusat sampai ke daerah sudah membuat edaran memberikan bantuan kemanusiaan, menggalang dana. Jadi bagi kita dan ada kelebihan harta, bisa juga kita bantu saudara kita di Palestina itu dengan infak sedekah harta. Yang dibutuhkan saudara kita di Palestina banyak Bapak Ibu, terutama sekali air bersih. Sebab karena air itulah tercemari dan susah untuk mendapatkan air bersih, mungkin bisa didapatkan, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi tidak bisa dilepaskan dari dana. Nah, inilah yang dilakukan penggalangan dana oleh Basnas, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, mengumpulkan harta infak sedekah dari kaum muslimin di Indonesia. Yang kedua yang bisa kita lakukan sekiranya kita tidak punya harta, doa. Doa tidak bisa kita anggap enteng. Rasulullah SAW juga bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min, kata Rasulullah. Doa itu senjatanya kaum muslim. Ada yang tidak bisa kita kerajukan, dengan doa itulah kekuatan. Ada yang tidak bisa kita sampai, dengan doa sampai. Kalau diibaratkan ibarat senjata tadi Bapak Ibu, kalau ada orang perang dengan tangan kosong bisa mengalahkan musuh, bisa. Tapi mungkin musuh melambek matinya. Tapi cubalah pakai senjata. Di samping musuh itu capek mati, dan juga barangkali musuh itu dalam waktu yang singkat bisa banyak dikalahkan. Berarti ada kekuatan di balik senjata itu. Nah, begitu juga lah doa-doa yang dilantunkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Apalagi doa antara saudara muslim yang berjauhan, doanya makbul, kata Nabi. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita, kita doakan keselamatan untuk mereka, kemenangan untuk mereka, maka doa itu lebih makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu bisa juga kita lakukan. Yang selanjutnya bisa juga kita lakukan Bapak Ibu, dan hal ini juga sudah diumumkan oleh pemerintah, lakukan boikot terhadap produk-produk Yahudi. Semakin banyak produk Yahudi terjual, semakin banyak mereka mendapatkan keuntungan. Kalau dibayangkan Bapak Ibu, seakan-akan ketika kita beli produk Yahudi lah samulu, ibaratnya kita memberikan biaya peluru untuk membunuh saudara kita di Palestina. Jadi kalau Bapak Jokowi itulah menyampaikan boikot produk Yahudi, putuskan hubungan dengan Israel. Nah, tinggallah bagi kita di masyarakat, apakah kita berada di dalam jalur itu atau mungkin keluar dari jalur itu. Tapi sepertinya balik Ustaz, Ba'adi balik, apapun yang kita pakai kebanyakan dari produknya orang Yahudi atau Israel. Katakanlah sabun saja dulu. Sabun yang ibu pakai Lifebuoy, itu nyolang punya tu. Asado mereknya Unilever, lah orang Yahudi Israel yang punya. Kalau odol gigi kita mereknya lah Pepsodent dulu lah inyo yang punya. Kalau bisa Pepsodent tu gantilah dengan Ciptadent. Kalau Ciptadent tak inyo yang punya dah. Tapi kalau Pepsodent inyo yang punya. Sabun Lifebuoy inyo yang punya. Rinso inyo pula yang punya. Dan lain dak inyo yang punya ada mereknya Bob. Lain tahu pun. Baralih kita nak gunakan rinso le, pakailah Bob. Dan begitu pula alat-alat elektronik di rumah, banyak pula yang punya merek-merek sepatu, baju. Lain pernah ibu-ibu mendengar sepatu mereknya Adidas, lain mereknya Reebok, lainnya pula itu yang punya. Jadi nampaknya Bapak Ibu, kita memboikot produk-produk Yahudi kalau memang belum secara utuh, setidaknya beransur-ansur. Maksudnya beransur-ansur, kalau lah ada produk selain dari Israel, Yahudi, dan lain itulah kita gunakan dulu. Tapi kalau tidak ada jual lain kan gitu Bapak Ibu. Sebab dengan membeli produk mereka, ekonomi mereka bangkit, ekonomi mereka sejahtera, mereka menguasai pasar. Siapa yang menjadi konsumennya? Umat Islam. Sementara kelicikan dan kejahatan mereka, mereka ingin memusnahkan umat Islam itu sendiri. Tentu terutama sekali saudara kita di Palestina. Kalau dicari secara peta Bapak Ibu, misalnya tahun 1948 lah, itu di dalam peta yang ada di situ adalah negara Palestina, bukan negara Israel. Tapi kalau lah kini itulah dikuasai, barangkali cuman 10 atau tak sampailah 10% yang bisa diduduki oleh umat Islam, oleh saudara kita di Palestina, daerahnya sendiri. Selebihnya dikuasailah oleh orang-orang Yahudi Israel tadi. Dan juga tak terbayangkan bagi kita Bapak Ibu, kalaulah sekiranya Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu dikuasai oleh orang Israel, padahal masjid itu adalah rumah suci umat Islam. Ketika Rasulullah dulu Isra dan Mi'raj, beliau berjalan di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Baru sesudah itu naik ke langit, ke Sidratul Muntaha dan ke hadapan Allah. Dan Rasulullah juga bersabda, la tashuddu rihala illa thalathata masajid, kata Rasulullah. Kalian tidaklah dianjurkan, tidak disuruh untuk melakukan rihlah, rekreasi, jalan-jalan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Solat di 3 masjid kau tidak sama pahalanya dengan solat di masjid-masjid lain. Kalau Masjidil Haram 100.000 malahan pahala kebaikannya. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa bisa sampai 5.000 kali lipat. Jadi ikon yang dipertahankan dari saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan itu bukan milik orang Palestina saja, milik seluruh umat Islam dunia di mana saja berada. Jadi tentang Palestina itu bukan urusan saudara kita Palestina saja, malahan menjadi urusan seluruh umat Islam dunia. Namun kita sayangkan Bapak Ibu, kalau dibuka lo di media sosial, ternyata aduhnya sebagian besar umat Islam ku berpihak ke Israel, membela Israel, mendukung Israel. Adolonya buat TikTok. Di TikTok itu seakan-akan menghinakan daripada Palestina, padahal agamanya Islam. Aku juga nalah bertolak belakang. Mungkin Bapak Ibu orang itu indah tahu apa benar hubungan kita dengan Palestina. Apa benar hubungan kita ada di Palestina itu Masjidil Aqsa yang menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dunia untuk mempertahankannya. Jadi kalau ungkapan Imam Syafi'i dalam agama, kalau sekiranya kita indah membela agama, indah berkorban untuk agama, indah berjuang kepada agama, setidak-tidaknya janganlah kita sampai di barisan orang-orang yang meruntuhkan agama. Jadi artinya Bapak Ibu, kalaulah sekiranya kita tidak bisa membantu saudara kita di Palestina, mensupport, mendukung saudara-saudara kita untuk merdeka, setidak-tidaknya janganlah kita berada di garis orang-orang yang menjatuhkan Palestina, orang-orang yang menghinakan Palestina. Karena itu terjadi di media sosial, sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada membicarakan karakteristik hati dan perbuatan orang-orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8, Allah juga menjelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, diberi peringatankah atau tidak diberi peringatan, namun mereka tidak beriman. Orang kafir itu kebenarannya itu adalah kebenaran menurut akal mereka, walaupun yang lain sudah melarang. Misalnya Bapak Ibu, serangan terhadap Gaza, sebelum serangan itu dilakukan, sudah banyak negara-negara lain memberikan kata-kata pencegahan, kata-kata larangan, supaya tidak diangkat senjata, lakukan gencatan senjata.
Tapi kalau mereka orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Kok kan diberi peringatan mana, tidak diberi peringatan, dan mana itu menurut otak mereka. Jadi banyak barangkali rekaman-rekaman yang bocor, Bapak Ibu, misalnya terkait rencana Perdana Menteri Israel di waktu akan menyerang Palestina. Itu sudah ada dialog-dialog panjang sebelumnya. Kalau Palestina diserang, bagaimana tanggapan dunia? Apakah nanti Israel tidak dianggap sebagai teroris, atau Israel tidak dianggap sebagai negara yang kejam dan lain-lain sebagainya? Tapi orang-orang kafir begitulah kira-kira karakter kerasnya. Jadi kita dalam agama tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Ya, yang boleh jadi hari ini mereka baik kepada kita, dan di balik kebaikannya itu ada manfaat atau ada keuntungan besar yang akan dimanfaatkannya dari kita. Jadi kalau negara kita dengan Israel sejak dulunya tidak ada melakukan hubungan kerjasama, kecuali dulu di masa Gus Dur akan ada dibuka ada hubungan antara Indonesia dengan Israel. Itu pun banyak dibantah, ditentang di DPRD, di DPR. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, menyikapi keadaan hari ini, umat Islam seharusnya sudah bersatu, karena dengan persatuan itu akan melahirkan kekuatan besar. Jadi apa yang harus kita satukan Bapak Ibu? Tentu menyatukan pikiran, menyatukan langkah, menyatukan tujuan ke depan, bahwa kita umat Islam tidak hanya memikirkan Islam kita saja, tetapi juga harus memikirkan Islam untuk keseluruhan. Maka kita harus menghindari perpecahan-perpecahanan yang sifatnya internal. Kalau selama kau kan awak pecahnya kan awak sesama awak. Kadang-kadang gara-gara kunut, yang satu masjid pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, bisa jadi pecah. Atau gara-gara baca bismillah, yang satu baca bismillah, yang satu tidak, pecah. Atau gara-gara tambah sayyidina, sebagian pakai sayyidina, sebagian tidak pakai sayyidina, pecah. Jadi dimanfaatkanlah oleh orang-orang kafir di mana kira-kira kelemahan Islam. Nah, disitulah mereka jadikan sasaran ampuh, memecah belah umat Islam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya kata Allah atau syariat hidup mengikuti hawa nafsu mereka, pasti akan rusak binasalah langit dan bumi dan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Tetapi kata Allah, kami telah memberi kepada mereka peringatan, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Nah, kata-kata berpaling ini bisa dibedakan sedikit dengan menolak. Kalau orang menolak artinya tidak menerima. Ibu-ibu yang ada di masjid hari ini tidak semuanya menerima. Boleh jadi sebagian ada yang menolak. Misal ada orang menyampaikan berita, sebagian kita menerima, sebagian menolak.
tapi kita masih berada dalam masjid. Berbeda dengan berpaling. Kalau berpaling itu ditinggalkan tempat itu. Misalnya kita tidak menerima berpaling, berarti kita tidak ada di lokasi itu. Artinya apa Bapak Ibu? Berpaling itu satu sikap di atas dari bentuk penolakan. Kalau sebatas menolak, ya barangkali kita masih berada di tempat, tapi kita tidak menerima atau menolak. Tapi kalau sudah berpaling, itu betul-betul sudah meninggalkan. Jadi peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan terhadap Bani Israel khususnya dalam surat Al-Baqarah sangat banyak peringatan-peringatan itu. Namun yang Bani Israel atau orang-orang Israel, mereka itu berpaling. Nah, begitulah kerasnya mereka dan tidak mau mereka menerima kebenaran itu. Bahkan banyak di antara para rasul-rasul yang diutus oleh Allah mereka bunuh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, nah barangkali itulah kajian kita pada malam ini. Sebelum ditutup, kalau sekiranya ada terlebih dulu Bapak Ibu yang akan bertanya boleh. Kalau tidak, kita tutup lagi. Dah ya. Baik, demikian saja. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akan dalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.